Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Hari ini hari Senin 18 November 2024. Mohon maaf ya, ini formatnya POV aja karena lihat sendiri kan, ini hujan. Hujannya tadi sempat agak kencang, tapi ini udah mulai turun lagi speednya. Ya, kalau saya ya sebenarnya tadi saya pengen bicara tentang bersatunya di Jakarta ini Ahokers dan anak Abah. Tapi itu nanti dulu deh ya. Sekarang kita bicara hujan dulu ya. Kita kalau ngomongin hujan ya kita jangan salahkan hujannya gitu loh. Ya karena memang ini udah musimnya. Memang udah giliran musim hujan gitu loh. Masa iya kita berharap El Nino seperti beberapa tahun lalu? Tahu El Nino nggak? El Nino itu artinya musim panasnya yang lama, musim kemaraunya yang lama, musim hujannya sebentar. Kebalikannya La Niña, musim hujannya yang lama, musim kemaraunya bentar. Dari yang mestinya musim kemarau masih hujan, itu namanya La Niña. Kalau El Nino, dari yang mestinya musim hujan masih musim kemarau, itu namanya El Nino. Nah, letaknya di situ. Nah, itu kalau sudah mengalami fenomena itu, ini berarti tandanya ada yang salah dengan iklim kita. Makanya saya selalu mengatakan perubahan iklim itu nyata adanya, teman-teman. Climate change is fuckingly real. Perubahan iklim itu nyata adanya, bukan sebuah konspirasi atau bukan sebuah persekongkolan jahat. Perubahan iklim itu, climate change is fucking real. Gitu loh. Sama halnya kayak COVID-19. Bukan by design COVID-19 itu. Seperti narasi yang dibawa oleh Cagup Jakarta nomor 2, Pak Dharma Pongrekun. Itu stop lah, itu narasi kayak gitu, narasi gak mendidik gitu loh. COVID-19 is also fuckingly real. Ya, bukan pandemic tapi pandemic, itu benar terjadi gitu loh. Nah, berhubung seperti yang teman-teman bilang, SDM Indonesia masih banyak yang rendah, jadinya mudah untuk diprovokasi dan mudah digiring untuk percaya begituan. Padahal kenyataannya itu real adanya. Saya belum pernah kena COVID, tapi beberapa keluarga saya pernah kena COVID. Satu keluarga pernah malah. Baik itu dari mama saya maupun dari papa saya. Kalau dari mama saya, om saya, adiknya mama saya, sekeluarga kecuali anak yang pada waktu itu paling kecil. Jadi yang tengah, ya. Itu kena semua. Kalau dari keluarga papa baru berapa tahun ada yang kena COVID. Satu keluarga juga, Cong. Satu keluarga kena semua. Untungnya saya nggak kenapa-kenapa. Untungnya saya nggak kena COVID. Tapi COVID is fucking real. Jadi jangan stop lah kita ngomong COVID-19 was atau is a konspirasi atau apa. Enggak, teman-teman. COVID-19 is fucking real. COVID-19 itu nyata adanya gitu loh. Bukan betul memang COVID-19 itu nggak perlu terjadi, benar memang. Tapi apa boleh buat? Memang udah waktunya terjadi, bagaimana coba? Makanya pesan saya, jangan hanya bisa bilang, anggaplah banjir itu sebagai sebuah hadiah dari Tuhan gitu loh. Bukan begitu ya, saya juga mengatakan hal yang sama loh.
Saya bisa balikkan dengan mengatakan bahwa COVID-19 adalah teguran dari Tuhan, ujian keimanan dari Tuhan. Ya, bentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ternyata di sini kering. Di sana doang tadi hujannya, hujan terbawa angin. Iya. Udah gitu. Jadi makanya saya bilang COVID itu real banget. Real banget. Memang gak harus terjadi. Sebenarnya bisa langkah pencegahannya itu. Ya, tapi kan yang namanya kita ini sekarang eranya sudah terbuka. Yang namanya perjalanan antar negara itu sudah bukan barang mewah lagi, udah jadi barang biasa. Kita tahu, saya cerita aja awal penyebaran COVID-19 di Indonesia itu di bulan Maret 2020. Saya ingat banget. Itu terjadi ketika ada warga negara Indonesia yang berkontak dengan warga negara Jepang yang kebetulan positif COVID-19. Begitu pulang ke Indonesia, nah membawalah virus itu. Dan itulah awal mula kronologi virus COVID-19 di Indonesia. Dari warga Indonesia yang tertular dari warga negara Jepang yang terpapar virus COVID-19. Makin kesini makin menyebar. Karena kan pasti ada kontak, ada penularan dengan yang lain. Gitu loh. Walaupun pada waktu itu kita sudah memberlakukan, saya ingat banget tanggalnya, tanggal 15 Maret 2020 bersamaan dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai sebuah pandemi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization. Ya. Langsung kita menerapkan yang namanya bahkan 14 Maret, 13 Maret 2020. Saya ingat banget itu. Langsung itu ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Ya, COVID-19 itu. Dari yang awalnya penyakit berbahaya menjadi pandemi oleh WHO dan makin berkembang lagi ke seluruh dunia. Pada waktu itu kita sudah memberlakukan yang namanya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, social restriction, bukan lockdown. Ya, bukan lockdown. Tidak banyak negara-negara yang melakukan lockdown. Bahkan US dan Jepang saja tidak melakukan lockdown pada waktu corona kemarin. Tapi kalau di US beberapa negara bagian memang menerapkan lockdown. Tapi kalau secara nasional enggak. Hanya memberlakukan state of emergency, keadaan darurat. Sama halnya dengan Jepang. Jepang itu juga memberlakukan state of emergency, keadaan darurat. Nah, PSBB ini kan juga bisa diibaratkan state of emergency-nya Indonesia gitu loh. Keadaan darurat. Gitu. Jadi COVID itu bener nyata adanya gitu loh. Jadi bukan semata-mata kayak ini karena memang nggak ada penyakitnya kita nggak bisa lihat wujudnya fisik terus mau ini konspirasi. Jangan mau dibegoin dengan orang seperti itu. Sama halnya kayak perubahan iklim. Perubahan iklim itu nyata adanya, teman-teman. Climate change is fucking real. Kita bisa lihat lapisan ozon mulai nipis. Es di kutub selatan dan di kutub utara sebagian ada yang mulai mencair karena terkena dampak dari pemanasan global warming. Ya. Ini diperparah lagi dengan kebijakan anti penyelamatan lingkungan hidup oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Baik itu di periode pertama maupun nanti di periode keduanya mulai Januari tahun depan 2025.
Bahkan Trump masih berkomitmen menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan perubahan iklim atau COP itu yang ditandatangani di Paris, Prancis. Jadi kan makin parah. Ini kan makin parah jadinya. Perubahan iklim itu seperti isu recehan gitu loh bagi pemerintahan Trump. Padahal sebenarnya kita tidak boleh menganggap perubahan iklim itu sebagai isu yang remeh-temeh. Nggak boleh. Tapi yang benar, perubahan iklim itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang serius gitu loh. Nggak boleh kita menganggap perubahan iklim itu sebagai sesuatu yang ecek-ecek. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena perubahan iklim ini adalah isu yang serius, teman-teman. Isu yang sangat-sangat membutuhkan perhatian, atensi, dan kerjasama banyak pihak. Bukan cuma antara pemerintah, elit, dan sektor bisnis saja. Enggak. Kita sebagai masyarakat juga wajib hukumnya bekerja sama. Bagaimana caranya peran kita dalam menangkis perubahan iklim ini. Contohnya kemarin tuh pas debat Pilgub Jakarta banyak ditawar ragam solusi. Di antaranya apa? Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, ya, beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan. Hanya orang-orang manja aja yang komen, alah males ah naik transportasi umum, panas, ya kan, ribet, desak-desak. Ya armadanya diperbanyak toh. Sekarang lihat, bus Transjakarta sudah mulai banyak yang berbahan bakar listrik. Kemarin baru yang Metro Transnya, yang low decknya. Nah ini untuk yang BRT-nya, yang high decknya akan dibawa. Ada yang dari Skywell, ada yang Chongtong, ada yang Golden Dragon, ada juga yang pakai BYD. Ya, semua sudah disiapkan. Tinggal nanti jalan di mananya itu adalah wewenang dari Transjakarta. Ini kan bukti komitmen, ya, bahwa bus Transjakarta siap untuk menuju net zero. Walaupun bagi saya masih terlalu naif gitu ya untuk Transjakarta ini dielektrifikasi semua, karena SPKLU-nya juga belum banyak. Walaupun kemudian ada penjelasan bus Transjakarta hanya melakukan pengisian itu di poolnya saja, dan itu di charge-nya pada malam hari, pada saat bus itu istirahat selesai dinas jam 10 malam sampai esok pagi, ya kan, di charge lagi. Nah itu kan bagus penjelasan seperti itu. Oh gitu toh, ya sudah, berarti baik gitu loh itikat bus Jakarta untuk menjadikan Jakarta ini transportasi publiknya net zero. Ini bagus loh, bagus kalau seperti ini. Ini berarti tandanya bus Transjakarta ini siap untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan. Tapi bukan cuma itu aja solusinya. Ada lagi. Kalau perlu jangan hanya sekedar Car Free Day. Car Free Day pun juga harinya ditambah. Seperti yang saya bilang, harinya ditambah jadi hari Sabtu dan Minggu. Jamnya juga ditambah. Kan awalnya zaman Bang Yos di tahun 2007 ya, Car Free Day itu kan direncanakan 8 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau saya usul teh ditambah dan lebih lama Car Free Day-nya. Sabtu Minggu dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam kalau mau.
15 jam. Kalau masih kurang tambah lagi. Dari jam 5 pagi sampai 10 malam. Nah, tiap 1 minggu. Kalau perlu diperluas. Misalkan dari Blok M sampai ke kawasan Medan Merdeka itu. Zona Car Free Day-nya itu malah lebih bagus. Dan itu akan lebih menolong Jakarta ini, setidaknya polusinya bisa ditekan. Itu akan lebih menolong. Langkah berikutnya kan sudah ya, yaitu penerapan zona emisi rendah di kawasan Kota Tua Jakarta. Tapi belum sukses. Kenapa? Karena saya masih lihat masih ada aja kendaraan-kendaraan di luar dari yang diizinkan masuk ke sana. Mau kendaraan pribadi, angkot, ojek, dan sebagainya. Jadi enforcementnya kurang. Ya kan? Iya. Enforcementnya ini kurang maksimal. Jadinya ya kayak gitulah. Coba deh nanti kalau kita kesana lagi, nanti akan saya kasih tahu betapa jeleknya attitude, sikap, behavior masyarakat Jakarta terhadap kebijakan zona emisi rendah yang diberlakukan di kawasan Kota Tua Jakarta itu. Ya, kalau saya lebih setuju gini, Kota Tua Jakarta itu dijadikan percontohan ZBKB, zona bebas kendaraan bermotor. Jadi tidak ada satupun kendaraan bermotor kecuali kendaraan-kendaraan seperti bus Transjakarta, kendaraan-kendaraan vital seperti ambulans, pemadam kebakaran, kemudian kurir, mobil polisi, ya, mobil polisi, ya, terutama mobil Satpol PP, Pamong Praja gitu. Ya sudah. Itu aja yang diizinkan untuk berkeliaran di zona bebas kendaraan bermotor itu. Hanya kendaraan-kendaraan vital aja masuk bus Transjakarta. Itu percontohan, pilot projectnya di situ. Kalau sukses diperluas. Kalau bisa pilot projectnya jangan di situ, jangan hanya di situ aja. Kalau saya usul kawasan Medan Merdeka juga dijadikan pilot project. Pilot project zona bebas kendaraan pribadi. Ya, jadi kendaraan-kendaraan yang melintas di situ ya karena memang oke lah kawasan Medan Merdeka, kawasan RI, kawasan yang masih dibilang kawasan pemerintahan lah. Ya, jadi mungkin kendaraan-kendaraan VVIP, kendaraan presiden, wakil presiden, menteri yang kantornya di Medan Merdeka, yang itu bolehlah melintas gitu kan. Selain tentunya mobil vital dan bus Transjakarta, itu malah menolong gitu loh. Dan seenggaknya itu bisa memaksa pejabat negara kita, termasuk presiden dan wakil presiden RI, memberi contoh untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Satu hal, yang kedua adalah tidak selalu bergantung kepada kendaraan untuk melakukan misal perjalanan gitu. Ya walaupun memang oke lah kalau untuk ntar ya. Oke, kita nyemprot dulu. Nah, dikit lagi. Sekarang saya mau pipis. Habis ketemu toilet kayaknya udahan saya. Jadi kayaknya itu penting pejabat negara tuh memberi contoh. Ya. Jadi makanya saya usul gak cuma kawasan Kota Tua Jakarta aja yang jadi kawasan ZBKB, kawasan Medan Merdeka juga. Apa namanya? Medan Merdeka juga harus dijadikan kawasan bebas kendaraan bermotor.
Kalau sukses di Medan Merdeka, berarti bisa nih diperluas lagi zona bebas kendaraan bermotornya di mana gitu. Bertahap jadinya. Karena dengan cara seperti itu akan menolong masyarakat Jakarta, akan menolong Jakarta ini mengurangi polusinya. Mengurangi polusi Jakarta. Intinya itulah. Ya, bisa seperti itu, bertahap tapi. Kalaupun ada resistensi misalkan, kalaupun ada penolakan misalkan, itu adalah, kalau saya boleh bilang, adalah mereka yang dari kalangan anak-anak manja, yang kemana-mana selalu bergantung pada kendaraan pribadi. Kebijakan itu bisa goal, memang bisa, karena PR-nya adalah transportasi publik terintegrasi, dirapihin, dibagusin, insya Allah migrasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum itu akan mudah nantinya. Nah, dengan begitu ZBKB di Jakarta bisa dengan mudah dijalankan. Ya, mungkin ini aja dari saya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.